Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Seperti yang kita simak bersama-sama di segmen satu tadi, Ustadz Yusa Hakam memberikan kita satu penggambaran dan satu contoh yang nyata bahwa di dalam ayat Al-Quran sendiri Allah telah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan kita diberikan jasad yang sempurna, seharusnya lah kita mensyukuri dengan menjaga asupan-asupan fisik kita. Lalu bagaimanakah dengan rohani kita? Tentu membutuhkan asupan-asupan yang lebih lagi, terutama untuk menjaga mental kita. Asupan-asupan rohani apa saja yang sesungguhnya kita butuhkan dan kita berikan kepada tubuh kita. Insya Allah Yai Khalil Nafis akan memberikan penjelasannya kepada kita semua. Simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid khairur raziqin, sebaik-baik rizki dari Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yusa Hakam tentang bagaimana Allah memberikan anugerah kepada kita sebagai manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi semua kita cantik, semua kita ganteng. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna, yang paling cantik, ini harus dirawat. Tapi dalam hidup ini manusia tidak hanya ada pada fisiknya, tapi ada ruhnya. Fa idza sawaitahu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi Allah ketika sudah bentuk sempurna, min solsolim min hamaim masnun. Allah sudah ciptakan kita ini dari tanah liat. Kemudian Allah bentuk, Allah wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Lalu mereka sujud. Jadi ada dua dalam diri kita, ada fisik, ada ruh. Maka ada jasmani, ada rohani. Ibu bapak, kita tahu bahwa jasad kita dari tanah. Tanah liat. Maka kita makannya dari tanah, minumnya dari tanah, habisnya nanti di tanah. Jadi seganteng-gantengnya kita ini bentuk tanah. Saya tadi masuk ke sini kok mulut acep. Sebelum masuk sini saya makan jeruk. Enak seger. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kepengen seger maka kembalikan kepada Allah. Karena kita dari Allah, ketika semua dilepaskan, semua kita luangkan, tidak dibebankan pada diri kita, dikembalikan kepada Allah, semuanya ringan. Kenapa? Karena ruh kita dari Allah. Maka makin kita pikirkan, makin kita tanggung, dan kita seakan-akan memiliki sendiri, maka makin berat dalam kehidupan ini. Ibu bapak coba, ini barangkali yang sudah rohaninya, spiritualnya sudah mulai naik. Ibu bapak makin berserah, makin mudah jalannya, makin ringan. Makin dipikirkan, coba dipikirkan. Kalau saya punya kekayaan begini, bagaimana anak saya? Bagaimana cucu saya? Nanti gimana bisa kaya sampai 7 turunan? Berpikirnya seperti makin berat. Kita beli villa di sana, beli rumah di sana. Padahal tinggal yang paling kecil rumahnya. Kenapa? Karena tinggal berduaan. Anaknya 5 sudah pergi semua, tinggal berduaan. Pergi ke villa sana sakit pinggang. Pergi ke rumah di sana sakit lutut. Akhirnya gak kemana-mana. Bisa beli parfum yang mahal-mahal tapi nggak ada gunanya parfum. Karena apa? Sakit lutut, butuhnya balsam. Jadi sudah nggak butuh yang itu semuanya. Yang sifatnya fisik. Baru kita kembalikan, ya Allah kalau saya sakit lutut ini. Inilah untuk mengampuni dosa saya ya Allah. Maka kami nikmati sakit lutut ini. Kalau ketepatan dalam keluarga kami ada yang sakit ya Allah. Kalau ini Engkau berkehendak dan ridho disembuhkan, sembuhkan ya Allah. Tapi kalau sakit ini mendatangkan ridhamu, enggak apa-apa kami sakit ya Allah.
Jadi asupan gizi kita harus kembalikan kepada ruh dari Allah. Maka selama kita mendapatkan siraman dari Allah, maka disitulah kita akan merasakan sehat rohani kita. Bedanya kalau orang sehat jasmaninya, sakit jasmaninya, dirinya yang paling tahu. Tapi orang yang tak sehat rohaninya, yang kerdil rohaninya, maka orang lain yang tahu, dirinya tidak tahu. Dan itu tergantung asupannya. Kalau kita makin banyak berzikir makin enak. Ibu bapak sekalian yang barangkali sering berantem dalam keluarganya. Yang sering baperan. Bawa perasaan. Ngomong baik salah, ngomong benar salah. Apalagi ngomong buruk tambah salah. Tadi sampaikan oleh Ustadz Yusa Hakam itu. Dipuji masakannya salah. Tidak dimakan salah. Ditinggal salah. Yang lebih baik. Parah lagi apa? Diajak jalan gak mau, ditinggal marah. Sering begitu kan ibu-ibu? Gak sekali. Nah, saya ingin menyampaikan ibu bapak sekalian apa yang dirasakan oleh kita. Coba pada sebelum subuh, minimal jam 3:30 lah. Kalau bisa dari jam 3, syukur-syukur dari 2:30, ibu bapak coba mandi malam. Baik karena mandi wajib maupun mandi kebersihan. Kemudian ibu bapak ambil wudhu, sholat, lamain rukuknya. Ketika rukuk itu lamain. Kemudian iktidal, luruskan. Jangan bongkok, lurus. Kemudian ketika sujud, lamain sujudnya. Disitulah kita mengadu kepada Allah. Sampaikan keluhan kita, jangan di media sosial. Jangan curhat di grup-grup WA. Tapi curhat saja, sujud pada Allah, sampaikan kegelisahan-kegelisahan kepada Allah. Ibu bapak lamainlah, kemudian berdiri rukuk lagi. Ibu bapak insya Allah terasa fresh. Tenang, wajahnya cerah dan nyaman. Di situ disebut dengan kenapa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Asupan gizi ini ke rohani kita masuknya apa? Pertama dari hati. Pintunya hati ada 2. Dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Maka kita perlu melihat yang baik-baik, perlu mendengar tausiah-tausiah yang baik. Sehingga hati kita mengerti dan di situ kita ingat kepada Allah dan taat kepada Allah. Karena masukan sudah berdiri berarti waktunya sudah habis. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan tausiah oleh guru kita Kiai Khalil Nafis, bahwa ternyata simpel sebetulnya apa yang kita lakukan selama ini setiap hari hanya ketika kita membutuhkan asupan-asupan rohani dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak mengikuti kajian-kajian atau mendengarkan tausiah dari para asatis, dari para guru-guru kita. Namun pertanyaannya mungkin di antara kita masih banyak yang gelisah setelah kita banyak berzikir, setelah kita mungkin banyak membaca Al-Quran, bahkan kita sering mengikuti pengajian, namun asupan dalam rohani kita masih terasa kering. Nah inilah mungkin yang akan menarik menjadi bahan diskusi kita di segmen ketiga nanti. Insya Allah guru-guru kita akan menjelaskan, akan memaparkan lebih gamblang lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.